Dua orang tewas dalam kebakaran ruko di Penjaringan, Jakarta Utara. Pemerintah umumkan Hari Raya Idul Adha jatuh pada Jumat 31 Juli 2020. 2.400 vaksin COVID-19 dari China tiba di tanah air. Halo, selamat pagi pemirsa. Kami hadir kembali dalam Ayus Pagi melengkapi informasi untuk Anda. Selain 3 berita utama tadi, kami juga punya berita menarik lainnya seperti pemerintah bubarkan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 dan bentuk komite penanganan COVID-19 serta pemulihan ekonomi nasional. Bersama saya Pram Sanjaya, inilah Ayus Pagi selengkapnya untuk Anda. Ya, pemirsa, sebanyak 12 kontrakan di permukiman padat penduduk di kawasan Klender, Jakarta Timur, Selasa sore terbakar. Akibatnya puluhan warga kehilangan tempat tinggal. Petugas pemadam kebakaran Jakarta Timur berusaha memadamkan api yang menghanguskan 12 kontrakan di tengah permukiman padat penduduk di Jalan Kapitan Klender Durensawit, Jakarta Timur, Selasa sore. Sempitnya akses masuk ke lokasi sempat menghambat pemadaman. Banyaknya barang yang mudah terbakar membuat api dengan cepat merambat. Menurut petugas, api tiba-tiba membesar dari bagian dalam salah satu kontrakan. Meski demikian, hingga kini belum diketahui penyebab kebakaran tersebut. 5 kontrakan yang pertama, tapi untuk asal muasalnya juga kita warga tidak tahu karena api diketahui sudah membesar di atas atap 5 kontrakan yang terbakar. Guna memadamkan api, 12 unit mobil damkar dan 60 personel dikerahkan ke lokasi. Sementara puluhan warga yang kehilangan tempat tinggal telah diungsikan ke rumah tetangga maupun masjid terdekat. Kini, kasus kebakaran ditangani petugas kepolisian sektor Durensawit. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kebakaran juga melanda sebuah ruko di Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. 2 orang ditemukan tewas. Kebakaran menghanguskan satu buah ruko yang merupakan tempat peribadatan kelenteng terjadi sekitar pukul 5 pada Selasa pagi. Dari video amatir yang direkam petugas damkar, muncul kepulan asap di bangunan ruko Komplek Toho, Blok B, Kelurahan Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara. Sebanyak 10 unit mobil pemadam dikerahkan ke lokasi. Menurut keterangan petugas, ada 2 warga ditemukan tewas di dalam ruko. Kepolisian Polres Metro Jakarta Utara bekerjasama dengan Polsek Penjaringan telah melakukan olah TKP. 2 orang saksi yang merupakan security telah diperiksa. Kebakaran diduga berasal dari api lilin yang berada di dalam kelenteng dan merambat ke aliran listrik. Pihak kepolisian akan melakukan laboratorium forensik guna memastikan penyebab pasti kebakaran. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, sempat pingsan di bus Transjakarta, seorang penumpang akhirnya meninggal mendadak di halte bus Slipi, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Proses evakuasi korban dilakukan sesuai standar protokol kesehatan. Seorang wanita yang merupakan putri korban tidak kuasa menahan tangis melihat sang ayah sudah tidak bernyawa di halte bus Transjakarta, Koridor 9 Slipi, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sang ayah yang sudah paruh baya, penumpang bus Transjakarta bersama anak dan menantunya, mendadak pingsan saat masih berada di dalam bus. Ketika bus sampai di halte Slipi, korban pun digotong keluar bus. Namun, upaya menyadarkan korban tidak membuahkan hasil, hingga korban akhirnya diketahui meninggal dunia. Untuk pemeriksaan sementara dari tim dokter, memang dinyatakan sakit. Untuk kepastian lebih lanjut sakitnya apa nanti akan diinformasikan lebih lanjut lagi. Lantaran khawatir terpapar COVID-19, penanganan jasad korban dilakukan petugas medis sesuai standar protokol kesehatan lengkap dengan APD. Guna mengetahui penyebab pasti tewasnya korban, jasad warga Petamburan berusia 65 tahun ini selanjutnya dievakuasi ke kamar jenazah RCM. Sementara pihak Transjakarta
langsung menarik pulang bus yang sempat ditumpangi penumpang tersebut ke pangkalan. Bus segera dilakukan sterilisasi dengan disinfektan. Dari Jakarta, Radi Sanjaya, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, warga Limo, Kota Depok digegerkan dengan penemuan mayat wanita paruh baya di pinggir tol antara Depok, Jawa Barat. Jasad wanita paruh baya ditemukan di salah satu kebun singkong yang berada di pinggir tol Andara Limo, Kota Depok. Petugas kepolisian dari Polsek Limo lakukan pemeriksaan di tubuh korban dan di sekitar lokasi kejadian. Hasilnya, petugas tidak menemukan bukti tanda kekerasan terhadap korban. Menurut keterangan warga, sebelum ditemukan tewas sempat melihat korban berjalan seorang diri. Petugas pun sulit melakukan identifikasi terhadap korban lantaran tidak adanya tanda pengenal. Yang jelas tidak ada bekas yang diduga kekerasan ataupun tindak pidana lain. Korban apa merupakan warga sini atau bukan? Setelah kita cek ke lingkungan, tidak ada yang kenal satupun, bahkan identitas pun tidak ada, jadi bukan warga sini. Guna melakukan penyelidikan lebih lanjut, jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pelaku pembunuhan berencana di lapangan Camplong, Sampang, Jawa Timur akhirnya dibekuk polisi. Sebelumnya, korban dibunuh karena tertangkap basah berselingkuh dengan istri pamannya. Sesosok mayat pria ditemukan warga Dusun Lengser, Sampang, Jawa Timur, Jumat lalu. Ratusan warga sekitar geger dan mayat pria itu menjadi tontonan di lapangan Camplong. Setelah ditelusuri oleh polisi, akhirnya polisi menangkap Soleh, salah satu pelaku pembunuhan. Saat ditangkap, Soleh melawan sehingga polisi menembak kakinya. Pelaku membunuh korban karena berselingkuh dengan istri pamannya di dalam kamar indekos. Perbuatan itu kemudian diketahui oleh salah satu rekan pelaku. Selingkuh, Pak, sama. Siapa yang selingkuh? Yang di foto itu, Pak. Selingkuh. Itu perempuannya cewekmu apa bukan? Istrinya paman saya, Pak. Oh, untuk ancaman hukumannya di sini nanti mudah-mudahan kena maksimal karena perbuatannya juga sudah direncanakan oleh beberapa rekannya di sini. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 20 tahun penjara atau seumur hidup. Dari Sampang, Jawa Timur, Tikno Ari, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, seorang pria di Cakung, Jakarta Timur tega membunuh anak tiri karena kesal dengan istrinya. Korban yang berusia 2 tahun dipukuli dengan tongkat hingga meninggal dunia. Cece Suhendi tega membunuh anak tirinya yang masih berusia 2 tahun. Menurut pengakuannya, pelaku yang berprofesi sebagai juru parkir liar ini memukuli anak tirinya dengan tongkat aluminium hingga tewas. Cece melampiaskan kekesalannya karena istrinya jarang pulang dan himpitan ekonomi kepada anak tirinya. Tindak kekerasan yang dilakukan Cece pada anak tirinya telah terjadi berulang kali. Penangkapan tersangka adalah buntut dari ditemukannya mayat balita laki-laki di bawah jembatan Kali Cakung, kawasan industri Jakarta Timur. Berdasarkan penyelidikan polisi, keterangan-keterangan mengarah ke ayah tiri korban. Cece Suhendi ditangkap di wilayah Bogor, Jawa Barat. Korban telah mengalami kekerasan fisik, ya, dengan dipukul menggunakan tongkat berupa tongkat aluminium, ya, di bagian dada, punggung, kaki, dan di bagian muka, ya, sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Ya. Selanjutnya, setelah korban meninggal dunia, ya, korban dibawa dengan menggunakan kendaraan bermotor, dibawa ke Kali Cakung. Ya, dan korban dibuang di sana. Ya. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 80 ayat 3 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Proses rekonstruksi ayah yang membunuh anak tirinya di Tandon Air disaksikan ratusan warga di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Sebanyak 30 adegan diperagakan tersangka, termasuk saat tersangka memasukkan korban ke dalam tandon air.
Ratusan warga memadati Jalan Raya Cicalengka, Majalaya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat untuk menyaksikan rekonstruksi kasus pembunuhan Aulia Ekayanti, gadis 5 tahun yang jasadnya ditemukan dalam tandon air. Dalam pengawalan ketat, tersangka Hamid sang ayah tiri tiba di lokasi di sebuah rumah kontrakan berlantai 3. Rekonstruksi ini juga disaksikan oleh ibu dan nenek korban. Sebanyak 30 adegan diperagakan oleh tersangka, mulai saat kedatangan hingga memasukkan tubuh Aulia ke dalam tandon air. Hasil rekonstruksi menunjukkan tersangka Hamid melakukan semua perbuatannya secara spontan. Sifatnya masih spontan. Tindakan tersebut dilakukan karena memang emosi pada saat pelaku menerima kata-kata kasar dari korban, dan juga pelaku pada saat melaksanakan itu dalam kondisi mabuk dan juga mengkonsumsi obat keras. Jumat lalu, Aulia Ekayanti ditemukan tak bernyawa di dalam tandon air berkapasitas 1.000 liter. Korban yang tinggal dengan neneknya dilaporkan keluarga menghilang pada Kamis malam saat mengunjungi kediaman ibunya. Tersangka yang tak lain adalah ayah tiri korban ditangkap beberapa hari kemudian. Sempat ada dugaan korban kerap diajak mengamen ayah tiri dan ibu kandungnya. Namun pihak keluarga membantah dugaan eksploitasi tersebut. Dari Bandung, Jawa Barat, Muji Prayitno, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, polisi juga masih mendalami sidik jari dan DNA editor Metro TV Yudi Prabowo yang menempel di senjata tajam yang ditemukan dekat jasad korban. Polisi juga memastikan luka yang ada di tubuh Yudi akibat lebam membusuk, bukan akibat benda tumpul. Misteri tewasnya editor Metro TV, Yudi Prabowo, masih menjadi teka-teki. Hasil pemeriksaan dari lab forensik terdapat sidik jari dan DNA korban yang menempel di senjata tajam yang ditemukan dekat korban. Hingga kini polisi sudah memeriksa 34 orang saksi. Namun pihak kepolisian akan memeriksa kembali beberapa saksi tambahan untuk mengungkap kasus dugaan pembunuhan Yudi Prabowo. Polisi juga menyatakan luka lebam yang ada di tubuh korban adalah akibat memar membusuk, bukan luka karena benda tumpul. Satu barang bukti pisau yang ditemukan di TKP, yang pada saat itu memang kondisi korban menurut keterangan saksi yang menemukan awal dalam tertelungkup, di bawahnya itu ada pisau, ya, pisaunya pada saat itu. Nah, inilah kemudian pisau dilakukan pemeriksaan untuk pengecekan DNA dan juga sidik jari yang ada. DNA dan juga sidik jari yang ada. Hasil dari kedokteran forensik, saya katakan lagi bahwa tidak ada pemukulan atau tidak ada benda tumpul yang mengenai korban. Korban murni adanya tusukan dan juga sayatan di sekitar leher. Ini yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Dari lapor mengenai pisau, sidik jari dan juga DNA yang ada. Ya, dengan berbagai cara, karena ini sudah lebih dari 2 hari, bahkan mendekati 3 hari. Sementara ini sidik jari ditemukan adalah sidik jari korban dan juga DNA si korban sendiri. Tapi ini hasil sementara. Kita masih didalami oleh tim lapor, masih terus mendalaman. Senin sore, Direskrim Polda Metro Jaya memimpin langsung olah TKP kasus pembunuhan Yudi Prabowo, editor Metro TV. Polisi menyisir lokasi pembunuhan untuk mencari bukti tambahan. Olah TKP ini juga dilakukan untuk mencocokkan keterangan 2 orang saksi yang mengaku melihat 2 orang mencurigakan usai peristiwa pembunuhan. Polisi masih menganalisis barang bukti dari forensik Polri, termasuk rekaman CCTV yang mengarah pada 2 orang yang mencurigakan tersebut. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Nekat mencuri sepeda motor milik pengemudi ojek online, seorang pemuda babak belur dihakimi warga di Jakarta Pusat. Sementara di Jakarta Utara, pelaku pencuri sepeda motor tertangkap basah. Ironisnya, pelaku adalah anak berusia belasan tahun. Sektor Galur, Johar Baru, Jakarta Pusat dikepung warga menyusul diamankannya seorang pemuda yang adalah pelaku pencurian motor.
Pelaku sempat diamuk warga karena kesal dengan aksi nekatnya mencuri sepeda motor milik pengemudi ojek online. Sebelumnya, pelaku beraksi beberapa hari lalu di wilayah Pulau Gadung, Jakarta Timur. Dengan modus berpura-pura sebagai penumpang, pelaku memanfaatkan kelengahan sopir ojol lalu membawa kabur motor korban. Meski pelaku berhasil ditangkap, namun sepeda motor korban telah raib digadai. Ini Grab. Jadi pas sampai di kosan, motornya dibawa kabur. Dan motornya udah digadain udah 2,5 juta. Dia bikin laporan di Polsek Pulau Gadung, Pak. Berapa orang pelakunya, Pak? Untuk sementara 1 orang, Pak. Warga sini apa warga luar? Warga Bekasi. Sementara di Penjaringan, Jakarta Utara, pelaku pencuri sepeda motor tertangkap basah ketika berpapasan dengan anak korban saat melintas di jalan. Bahkan sempat terjadi kejar-kejaran antara pelaku dengan anak korban setelah akhirnya berhasil diamankan warga. Pelaku pun menabrak pembatas jalan, kemudian terjatuh dan tertangkap. Ironisnya, pelaku curanmor ini masih berusia 16 tahun. Sementara satu pelaku lainnya berhasil melarikan diri. Dikejar sama anak saya, itu kata anak saya, itu motor gol mau kemana? Dia kabur, ditarik ke anak saya. Sempat kejar-kejaran jauh ya, Pak? Iya, dari Muara Angkek sih. Pelaku ini memang di bawah umur saat ini usianya ya, 16 tahun usianya. Mengingat di Polres kami juga ada unit PPA yang menangani perkara terhadap anak-anak dan perempuan, kemungkinan akan kita limpahkan penanganan perkaranya ke Polres Lebak. Ya, pemirsa, sebuah truk terbakar setelah tidak kuat menanjak dan menabrak tiang listrik di Kendal, Jawa Tengah. Sopir dan kernet truk tewas karena tersengat listrik. Truk barang terbakar di jalan alternatif Desa Puju Tersono, Sukorejo, Kendal, Jawa Tengah. Kecelakaan dipicu karena truk tidak mampu menanjak lalu mundur dan menghantam tiang listrik. Awalnya supir berhasil menyelamatkan diri, namun saat hendak menolong rekannya, ia tersengat aliran listrik dari tiang yang ia tabrak. Sopir dan kernet truk pun tewas. Dia nanjak nggak kuat, terus mundur kena tiang listrik, terus kabelnya ke bodi mobilnya langsung terbakar. Ada korban nggak, Mas? Korbannya sekarang 2, yang 1 selamat. 2 itu meninggal ya, Mas? Meninggal di tempat. Kenapa? Satu mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Truk ini bermuatan makanan ringan. 2 korban tewas diotopsi di Rumah Sakit Umum Daerah Limpung, sementara seorang rekannya yang terluka dirawat di Puskesmas Tersono. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Prayitno, iNews melaporkan. Pasangan tukang jahit dan seorang ketua RW tantang pasangan Gibran Rakabuming Raka Teguh Prakosa di Pilkada Surakarta. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi untuk Anda pemirsa, tetaplah bersama kami di Ais Pagi.